Matahari pagi menyorot hangat ke jalanan kecil di pinggir kota. Di tepi jalan itu, sebuah tenda sederhana berdiri. Di bawahnya terdapat beberapa ember, sabun cuci motor, sikat, dan sebuah mesin semprot air yang sudah cukup tua. Itulah tempat Andi mencari nafkah setiap harinya. Andi, seorang pemuda berusia 22 tahun, mengenakan kaos oblong lusuh dan celana pendek yang warnanya mulai pudar. Kakinya hanya beralas sandal jepit. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan karena sering terpanggang matahari. Namun, di balik kesederhanaan penampilannya, ada semangat yang tak pernah padam. Setiap pagi, ia membuka usahanya yang kecil itu. Sebenarnya bukan usaha dalam arti sesungguhnya, karena tempatnya menumpang di lahan kosong milik tetangga yang baik hati. Ia hanya memberi sedikit uang sewa setiap bulan, tak seberapa, tapi sudah sangat meringankan. "Motor siapa duluan, Bang?" tanya seorang pelanggan yang baru saja berhenti. "Silakan parkir di sini, Pak." "Sebentar lagi selesai," jawab Andi sambil tersenyum tulus. Tangan Andi lincah menggosok bagian ban motor yang penuh lumpur. Gerakan tangannya cepat tapi teliti, memastikan setiap sudut motor bersih. Ia sadar, pelanggan datang bukan hanya untuk cuci motor, tapi juga ingin melihat hasil yang rapi. Karena itu, meski upahnya kecil, Andi selalu memberikan yang terbaik. Namun, tidak semua orang menghargai kerjanya. Ada saja pelanggan yang bersikap seenaknya. "Hei, jangan lama-lama. Saya buru-buru," bentak seorang pria berjas, wajahnya masam. Andi menunduk, menahan sabar. "Ya, Pak, sebentar lagi selesai." Motor yang penuh debu itu ia bersihkan dengan cepat. Saat selesai, pria itu melemparkan uang dengan kasar, bahkan tidak menatap wajah Andi. Uang yang dilempar nyaris jatuh ke tanah. Andi memungutnya, lalu tersenyum meski hatinya sedikit perih. "Terima kasih, Pak." Setelah pria itu pergi, Andi duduk sebentar, menghela napas panjang. Ia tahu pekerjaan ini sering dipandang rendah. Tapi bagi Andi, inilah sumber nafkah satu-satunya. Ia harus menghidupi ibunya yang sakit-sakitan di rumah. Kehidupan di rumah. Rumah Andi terletak di gang sempit tak jauh dari tempat cucinya. Sebuah rumah kecil berdinding kayu, dengan atap seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Di dalam rumah itu, tinggal ibunya, Bu Rini, yang kesehatannya rapuh. Sejak lama, Bu Rini menderita sakit paru-paru. Nafasnya sering sesak jika terlalu banyak bergerak. Karena itu, ia lebih banyak berbaring di kamar. Semua kebutuhan rumah tangga kini ditanggung Andi seorang diri. Sore itu, setelah menutup cucian motornya, Andi pulang dengan membawa sebungkus sayur sederhana dari warung. "Ibu, aku pulang," ucapnya sambil masuk ke rumah kecil itu. Bu Rini tersenyum lemah dari tempat tidurnya. "Andi, sudah lelah seharian ya, Nak?" Andi mendekat, duduk di sisi ranjang. "Tidak apa-apa, Bu. Tadi banyak motor yang datang. Jadi ada uang untuk beli makan malam." Ia membuka bungkus sayur, lalu menyiapkan nasi untuk ibunya. Sambil menyuapi, ia menatap wajah ibunya dengan rasa haru. Meski sering sakit, ibunya tetap berusaha tersenyum agar Andi tidak merasa terbebani. "Andi," ucap Bu Rini pelan, "kamu jangan terlalu capek, Nak. Ibu tahu kamu kerja keras sekali setiap hari." Andi menggeleng. "Ibu jangan khawatir. Andi kuat. Asal ibu sehat, Andi akan selalu semangat." Dalam hati, Andi menyimpan harapan besar. Ia ingin ibunya bisa sembuh total. Tapi ia sadar, penghasilannya yang kecil seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari. Untuk biaya berobat yang lebih baik, masih jauh dari harapan. Cemoohan orang. Besoknya, Andi kembali bekerja. Panas terik menyengat, keringat bercucuran di wajahnya. Tapi ia tetap tekun. Saat sedang menggosok motor, sekelompok anak muda lewat sambil tertawa-tawa. Itu si Andi, ya?" ujar salah satu dari mereka. "Iya, masih aja kerja cuci motor. Kasihan banget," sahut yang lain sambil tertawa keras. "Padahal kalau mau, bisa kerja di pabrik. Gajinya kan lebih besar."
Tapi ya mungkin dia nggak diterima, kata yang lain dengan nada meremehkan. Andi mendengarnya jelas, tapi ia memilih diam. Hatinya sedikit sakit, namun ia tahu tidak ada gunanya melawan. Baginya, bekerja jujur lebih mulia daripada mengemis atau mencuri. Setelah anak-anak muda itu pergi, pelanggan setia Andi, Pak Rahmat, mendekat. "Andi, sabar aja ya," katanya sambil menepuk bahu Andi. Orang yang suka meremehkan itu biasanya belum pernah merasakan susahnya hidup. "Kamu jangan patah semangat." Andi tersenyum. "Ya, Pak, terima kasih." Pak Rahmat seringkali memberi semangat kepada Andi. Ia tahu betul perjuangan pemuda itu. Mimpi sederhana. Malam hari, setelah makan malam bersama ibunya, Andi sering duduk di teras kecil rumahnya. Ia menatap langit berbintang, membiarkan pikirannya melayang. Ia tidak pernah bermimpi jadi orang kaya raya. Baginya, kebahagiaan sederhana sudah cukup. Ibunya sembuh, bisa makan setiap hari, dan punya pekerjaan tetap yang lebih layak. Namun, terkadang ia juga merasa ingin sekali dihargai. Ingin orang-orang berhenti meremehkannya hanya karena ia bekerja sebagai tukang cuci motor. "Ibu, kalau Andi punya bengkel sendiri nanti, Ibu pasti bangga, kan?" tanyanya suatu malam. Bu Rini tersenyum. "Ibu sudah bangga sejak lama, Nak. Kamu anak yang baik, tidak pernah mengeluh, selalu bekerja keras. Itu sudah cukup buat Ibu." Mata Andi berkaca-kaca mendengar jawaban itu. Ia merasa mendapatkan kekuatan baru. Awal perjalanan tak terduga. Hari-hari Andi berlalu seperti biasa. Mencuci motor, melayani pelanggan, lalu pulang untuk menemani ibunya. Namun, suatu sore, sebuah kejadian kecil mengubah jalan hidupnya. Saat itu, setelah menutup cucian motor dan sedang berjalan pulang, Andi melihat seorang nenek tua berdiri di pinggir jalan besar. Nenek itu memegang tongkat, matanya kosong menatap ke depan. Wajahnya tampak kebingungan, dan mobil-mobil melintas cepat di jalanan yang ramai. Andi berhenti, memperhatikan. Orang-orang lain hanya lewat begitu saja, bahkan ada yang memandang sekilas lalu melanjutkan perjalanan. Hati Andi tergerak. Ia tahu nenek itu buta, dan jelas sedang butuh pertolongan. Ia mendekat dengan langkah pelan. "Nek, apakah nenek mau menyeberang jalan?" tanyanya lembut. Nenek itu menoleh, suaranya lirih. "Iya, Nak, tapi nenek tidak tahu kapan aman. Banyak mobil, nenek takut." Andi tersenyum, lalu mengulurkan tangan. "Mari, Nek, biar saya bantu menyeberang." Dengan hati-hati, Andi menggandeng nenek itu, menunggu momen yang tepat saat jalan agak sepi, lalu menuntunnya menyeberang. Bagi Andi, itu hanya hal kecil. Tapi ia tidak tahu, pertolongan sederhana itu akan menjadi awal dari cerita panjang yang mengubah hidupnya. Sore itu, suasana jalan raya begitu ramai. Klakson kendaraan bersahut-sahutan, motor dan mobil saling berebut ruang. Di pinggir jalan, Andi masih menggandeng nenek tua yang buta itu. Tangannya gemetar ketika meraba tongkat, wajahnya tampak cemas, tapi genggaman pada lengan Andi terasa erat. "Pelan-pelan saja, Nek, jangan takut. Saya ada di sini," kata Andi menenangkan. Nenek itu hanya mengangguk kecil. Beberapa detik kemudian, ada celah di jalan. Andi melangkah dengan hati-hati, memastikan setiap langkah aman. Begitu sampai di seberang, nenek itu menarik napas lega. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. "Nak, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, mungkin nenek masih berdiri di sana." Andi tersenyum, wajahnya hangat. "Tidak apa-apa, Nek. Itu kewajiban saya sebagai sesama manusia." Nenek itu menoleh, meski matanya kosong. "Siapa namamu, Nak?" "Andi, Nek. Saya tukang cuci motor di dekat sini." "Ah, Andi." Suara nenek itu pelan namun syarat makna. "Nama yang baik. Nenek Siti namanya. Senang sekali bisa bertemu anak baik sepertimu." Andi hanya mengangguk sopan. Ia tidak menyangka pertemuan kecil ini akan meninggalkan kesan begitu dalam. Obrolan singkat. Setelah menyeberang, Andi tidak langsung pergi.
Ia merasa khawatir meninggalkan nenek itu sendirian. "Nenek mau kemana? Biar saya antar sekalian," katanya. "Wah, terima kasih, Nak. Nenek mau ke warung sayur di ujung jalan. Tapi biasanya ada orang yang bantu, entah kenapa hari ini tidak muncul." Andi kemudian berjalan pelan sambil menuntun nenek itu. Orang-orang yang melihat sempat berhenti sejenak, beberapa tersenyum, ada juga yang hanya memandang sekilas tanpa peduli. "Maaf ya, Nak, merepotkan," ucap Nenek Siti di tengah jalan. Andi menggeleng. "Tidak, Nek. Saya malah senang bisa membantu." Sesampainya di warung sayur, Nenek Siti membeli beberapa bahan sederhana, sayur bayam, tempe, dan cabai. Penjual warung sudah mengenalnya dengan baik. "Oh, Nenek Siti, untung ada yang mengantar." "Ya, biasanya sendiri," kata si penjual. "Iya, ini Andi yang menolongku tadi," jawab Nenek Siti sambil tersenyum. Penjual warung menatap Andi dengan kagum. "Wah, jarang-jarang anak muda sekarang peduli begitu. Semoga rezekinya lancar, Nak." Andi hanya mengangguk malu. Ia merasa apa yang dilakukannya hanyalah hal kecil, tapi ternyata orang lain memandangnya besar. Perjalanan pulang. Setelah selesai belanja, Andi mengantar Nenek Siti kembali ke rumahnya. Rumah itu ternyata tidak jauh dari gang menuju tempat tinggal Andi, tapi letaknya agak masuk ke dalam, dengan pagar tua berwarna coklat yang catnya sudah mengelupas. "Ini rumah nenek, Nak. Terima kasih sudah repot-repot mengantar," ucapnya. Andi menatap rumah itu. Meski tampak sederhana dari luar, tapi cukup besar untuk ukuran rumah di kampung. Halamannya luas, ada beberapa pohon mangga yang rimbun. "Kalau begitu, saya pamit, Nek." Namun, sebelum Andi berbalik, Nenek Siti menahan tangannya. "Tunggu dulu, Nak. Nenek ingin memberimu sesuatu." Ia berjalan masuk pelan dengan tongkat, lalu kembali membawa sebungkus kecil berisi pisang goreng hangat. "Ini buat kamu. Nenek goreng tadi pagi. Jangan ditolak, ya." Andi tersenyum. "Terima kasih banyak, Nek. Tapi seharusnya saya yang memberi, bukan menerima." "Tidak apa-apa. Nenek bahagia sekali hari ini karena ada yang peduli. Semoga kamu selalu dilindungi Tuhan." Andi menerima dengan ikhlas, lalu berpamitan. Di sepanjang jalan pulang, ia terus memikirkan pertemuan itu. Rasanya hatinya hangat sekali. Kunjungan kedua. Beberapa hari kemudian, Andi kembali melihat Nenek Siti di pinggir jalan. Kali ini ia membawa kantong belanja yang tampak berat. Tanpa pikir panjang, Andi menghampiri. "Nenek, biar saya bawakan belanjaannya," ucapnya. "Oh, Andi, kebetulan sekali. Nenek tidak bisa mengangkat terlalu lama. Terima kasih ya, Nak." Sejak hari itu, Andi seringkali membantu Nenek Siti. Kadang mengantar ke pasar, kadang hanya menemani berjalan-jalan sore. Hubungan mereka menjadi semakin akrab. Nenek Siti selalu bercerita banyak hal. Tentang masa mudanya, tentang suaminya yang sudah lama meninggal, tentang anak-anaknya yang jarang pulang. "Andi, dulu nenek punya usaha bersama suami. Tapi sejak dia tiada, anak-anak lebih banyak mengurus urusannya sendiri. Jarang sekali mereka pulang. Kadang nenek kesepian," ucapnya suatu sore. Andi mendengarkan dengan penuh empati. Ia merasa iba, tapi sekaligus kagum pada nenek itu yang tetap tegar meski hidupnya penuh kesendirian. "Kalau begitu, mulai sekarang anggap saja saya cucu nenek," kata Andi tiba-tiba. Wajah Nenek Siti berubah haru. Matanya yang kosong tampak bergetar. "Kamu benar-benar anak baik, Andi. Tuhan pasti punya rencana indah untukmu." Reaksi orang sekitar. Kedekatan Andi dengan Nenek Siti mulai diperhatikan orang-orang sekitar. Sebagian melihatnya dengan kagum, tapi tidak sedikit pula yang berprasangka buruk. Lihat si Andi tuh, sering banget sama Nenek Siti," bisik seorang tetangga. "Ya, jangan-jangan ada maunya. Kan katanya Nenek Siti punya rumah besar, pasti banyak harta peninggalan suaminya," timpal yang lain. Gosip itu mulai menyebar, meski Andi tidak pernah tahu. Ia hanya menjalani hari-harinya dengan tulus,
tanpa memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Namun, gosip itu suatu hari akan menjadi masalah besar baginya. Sebuah janji. Sore menjelang maghrib, Andi mengantar Nenek Siti pulang. Setelah duduk sebentar di teras rumah, nenek itu memegang tangan Andi erat-erat. "Andi, kamu jangan pernah berubah ya. Dunia ini penuh orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi kamu berbeda. Nenek percaya, kebaikanmu akan dibalas suatu hari nanti." Andi menunduk. Suaranya lirih. "Saya tidak minta balasan, Nek. Bagi saya, melihat nenek tersenyum saja sudah cukup." Nenek Siti menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena terharu. Ia merasa Tuhan benar-benar mengirimkan Andi ke hidupnya di saat ia merasa paling sendiri. Malam itu, saat Andi berjalan pulang, ia tidak menyadari bahwa kehidupannya baru saja memasuki babak baru. Pertemuannya dengan nenek buta di jalan bukan kebetulan. Itu adalah awal dari serangkaian peristiwa besar yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari-hari Andi semakin sibuk. Selain bekerja mencuci motor dari pagi hingga sore, ia kini sering menyempatkan diri mengunjungi Nenek Siti. Bukan karena ada tujuan lain, melainkan karena ia merasa tenang setiap kali berada di sisi nenek itu. Bagi Andi, menolong Nenek Siti adalah hal kecil yang tak mengganggu rutinitasnya. Tapi siapa sangka, dari kebiasaan sederhana itu, ia mulai mengenal sisi kehidupan yang tak pernah dibayangkannya sebelumnya. Kebersamaan yang hangat. Suatu sore, setelah mengantar belanjaan Nenek Siti, mereka duduk di bangku kayu di teras rumah nenek. Pohon mangga di halaman menjatuhkan bayangannya, membuat suasana teduh meski udara masih hangat. "Andi," kata Nenek Siti sambil tersenyum, "kalau kamu tidak keberatan, bisakah kamu kadang-kadang membaca koran untuk nenek?" Nenek suka mendengar berita, tapi mata ini sudah tak bisa lagi. Andi mengangguk. "Tentu saja, Nek." Hari itu Andi membaca berita tentang harga kebutuhan pokok, tentang politik yang riuh, dan tentang kisah masyarakat kecil. Nenek Siti mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menghela napas, sesekali tersenyum. "Zaman sudah banyak berubah, ya, Nak," gumamnya. "Dulu ketika nenek muda, kehidupan terasa lebih sederhana. Sekarang semua serba cepat, tapi entah mengapa hati orang justru semakin keras." Andi hanya mengangguk. Ia tidak tahu banyak soal politik atau bisnis, tapi ia paham maksud Nenek Siti. Banyak orang kini lebih mementingkan diri sendiri. Pertanyaan yang menggelitik. Beberapa kali Andi melihat rumah Nenek Siti dari dekat. Rumah itu jelas lebih besar dibanding rumah warga sekitar. Meski tidak mewah berlebihan, ada kesan tua yang kokoh. Pagar kayu lapuk, jendela besar dengan tirai putih, dan perabotan lawas yang masih terawat. "Andi," tanya ibunya suatu malam, "itu nenek yang sering kamu bantu tinggal sendirian di rumah besar itu?" "Iya, Bu," katanya. "Anak-anaknya sibuk, jarang pulang." Bu Rini terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu hati-hati saja, Nak. Kadang orang tua yang kesepian mudah dimanfaatkan. Ibu percaya kamu tulus, tapi orang lain mungkin tidak akan melihat begitu." Andi mengangguk. Ia mengerti maksud ibunya. Namun, ia yakin hubungannya dengan Nenek Siti murni karena iba dan kasih sayang, bukan karena ingin memanfaatkan. Rahasia yang terungkap. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, Andi kembali datang ke rumah Nenek Siti. Ia menemukan nenek itu duduk di ruang tamu, di depan sebuah lemari besar tua. Lemari itu terbuka, dan di dalamnya tersusun rapi beberapa album foto, surat-surat, dan kotak kayu. "Andi, kemarilah. Duduk di samping nenek," ucapnya. Andi duduk. Nenek Siti lalu mengelus sebuah foto yang diambil puluhan tahun lalu. Di foto itu, tampak seorang pria gagah mengenakan jas, berdiri di samping Nenek Siti yang masih muda. "Itu almarhum suamiku," ucap Nenek Siti dengan suara bergetar. "Dia pengusaha yang cukup berhasil dulu. Bersamanya, aku menjalani hidup penuh perjuangan. Kami memulai dari nol, membangun usaha kecil, hingga akhirnya bisa seperti sekarang." Andi menatap foto itu dengan penuh hormat.
Ia bisa melihat kebanggaan dan kerinduan di wajah Nenek Siti. Tapi setelah dia meninggal, semuanya berubah. Lanjut Nenek Siti. Anak-anak kami, yang dulu kami besarkan dengan penuh kasih, kini sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Jarang ada waktu untuk menjengukku. Kadang sebulan sekali, kadang malah lebih lama lagi. Andi mendengarkan dengan hati berdesir. Ia tahu persis bagaimana rasanya merasa sendiri. Nenek tidak ingin mereka merasa terbebani, kata Nenek Siti. Tapi jujur saja, kadang aku merasa seperti hanya bayangan di hidup mereka. Ada, tapi tidak dianggap penting. Andi terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, Nenek, mulai sekarang anggap saya sebagai keluarga Nenek. Saya mungkin tidak bisa memberi banyak, tapi saya bisa menemani. Air mata menetes dari mata Nenek Siti yang buta. Kamu sungguh anak yang luar biasa, Andi. Tuhan mengirimmu di saat yang tepat. Kehangatan yang tumbuh. Sejak hari itu, Nenek Siti semakin dekat dengan Andi. Ia sering menanyakan kabar ibunya, kadang menitipkan makanan untuk Bu Rini. Sesekali ia meminta Andi menemani ke makam suaminya. Andi, aku merasa suamiku akan senang melihat ada anak muda sepertimu yang tulus, ucap Nenek Siti suatu ketika di pemakaman. Andi hanya tersenyum, menunduk hormat. Namun, kabar kedekatan mereka mulai terdengar di telinga orang-orang lain. Bisikan dan kecurigaan. Suatu malam, di warung kopi dekat tempat cuci motor, beberapa warga bergosip. Kau tahu? Si Andi itu sering ke rumah Nenek Siti. Jangan-jangan dia mau harta nenek itu? Bisa jadi. Kan katanya suaminya dulu orang kaya. Pasti banyak peninggalan. Anak muda zaman sekarang, mana ada yang benar-benar tulus? Pasti ada maunya. Gosip itu menyebar cepat. Bahkan salah satu anak Nenek Siti, yang kebetulan mendengar kabar itu dari tetangga, mulai curiga. Kenapa ibu tiba-tiba dekat dengan tukang cuci motor? Apa jangan-jangan dia hanya pura-pura baik? Begitu kata salah satu anaknya dalam percakapan telepon. Namun, Nenek Siti tidak peduli. Ia tahu kebaikan Andi tulus. Ia bisa merasakannya. Hadiah kecil. Suatu hari, saat Andi hendak pulang, Nenek Siti memanggilnya dan menyodorkan sebuah kotak kecil. Andi, ini ada jam tangan lama milik suamiku. Aku ingin kamu menyimpannya. Andi terkejut. Nek, saya tidak bisa menerima. Itu pasti sangat berharga. Justru karena berharga, aku ingin memberikannya pada orang yang tulus. Kamu tidak perlu takut. Anggap saja ini kenang-kenangan. Andi menerimanya dengan tangan gemetar. Jam itu sederhana, tapi jelas penuh nilai sejarah. Ia berjanji akan menjaganya sebaik mungkin. Janji yang tumbuh jadi tekad. Malam itu, Andi pulang dengan hati yang campur aduk. Ia sadar, hubungan dengan Nenek Siti bukan lagi sekadar pertolongan biasa. Ada ikatan emosional yang kuat, seperti cucu dan nenek. Di depan ibunya, ia menceritakan sebagian kisah itu. Bu Rini mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Andi, kamu memang anak baik. Tuhan pasti punya rencana besar. Tapi ingat, nak, tetaplah rendah hati dan jangan pernah berubah. Andi mengangguk. Ia berjanji, meski kehidupannya penuh ujian, ia tidak akan mengkhianati kebaikan yang sudah dipercayakan padanya. Apa yang tidak ia sadari, gosip buruk di luar sana semakin berkembang. Dan sebentar lagi, ujian besar akan datang menghampiri. Hari-hari Andi berjalan seperti biasa. Pagi sampai sore ia mencuci motor, sore menjelang malam ia sering menyempatkan diri menemani Nenek Siti. Baginya, rutinitas itu sudah menjadi bagian dari hidup. Namun, seperti kata ibunya, kebaikan seringkali menimbulkan iri hati dan salah paham di mata orang lain. Gosip yang membesar. Di warung kopi, obrolan tentang Andi semakin sering terdengar. Beberapa orang bahkan terang-terangan menuduh. Lihat saja nanti, si Andi itu pasti ada maunya. Mana ada anak muda rajin main ke rumah orang tua kaya tanpa alasan, kata seorang pria paruh baya. Betul. Kalau benar tulus, kenapa nggak tolong orang lain juga? Kenapa cuma sama Nenek Siti? Timpal yang lain.
Fitnah itu semakin lama semakin membesar. Bahkan ada yang menyebarkan kabar ke keluarga besar Nenek Siti bahwa Andi sering menerima barang berharga dari sang nenek. Padahal, satu-satunya yang pernah ia terima hanyalah jam tangan tua yang diminta untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Kecurigaan anak-anak Nenek Siti. Suatu sore, ketika Andi sedang membantu merapikan halaman rumah Nenek Siti, sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar. Dari dalamnya keluar seorang wanita berpenampilan rapi dengan kacamata hitam. Ia adalah Maya, anak sulung Nenek Siti. "Andi, ini anak yang sering ke rumah ibu?" tanyanya dingin. Nenek Siti tersenyum, menggandeng lengan Andi. "Iya, ini Andi. Dia anak baik, selalu menolong ibu." Maya melirik Andi dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya penuh kecurigaan. "Tukang cuci motor, ya? Kok bisa dekat dengan ibu? Jangan-jangan kamu ada niat lain?" Andi terkejut. Ia tidak menyangka akan dituduh begitu. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya hanya ingin menolong, Bu. Tidak ada maksud lain." Namun Maya tidak percaya begitu saja. "Hati-hati, Bu. Zaman sekarang banyak orang pura-pura baik untuk dapat keuntungan." Ucapan itu menusuk hati Andi. Ia ingin menjelaskan lebih jauh, tapi Nenek Siti buru-buru menenangkan. "Maya, jangan menuduh sembarangan. Andi tulus. Ibu tahu betul." Maya hanya menghela napas. Ia masuk ke rumah, meninggalkan Andi dengan wajah tertunduk. Kesedihan yang tersimpan. Malam itu, Andi pulang dengan langkah berat. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk di teras, termenung. Ibunya yang melihat segera menghampiri. "Andi, kenapa? Ada masalah di rumah Nenek Siti?" Andi menghela napas panjang. "Ya, Bu. Anak sulung nenek mengira aku mendekati beliau karena harta. Padahal ibu tahu, aku sama sekali tidak punya niat begitu." Bu Rini menepuk bahunya. "Sabar, Nak. Orang yang berbuat baik seringkali disalahpahami. Tapi jangan biarkan fitnah membuatmu berhenti berbuat baik." Kata-kata ibunya memberi sedikit kekuatan. Namun jauh di dalam hatinya, Andi merasa perih. Ia tak pernah menyangka niat tulusnya bisa dipandang buruk. Musibah yang menimpa. Seakan cobaan belum cukup, beberapa minggu kemudian, ibunya jatuh sakit lebih parah. Nafasnya semakin sesak, batuknya tak berhenti, dan tubuhnya melemah drastis. "Andi." Suara ibunya pelan. Sepertinya ibu harus dirawat di rumah sakit. Obat dari warung sudah tidak mempan. Andi panik. Dengan tabungan seadanya, ia membawa ibunya ke klinik terdekat. Dokter menyarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit besar, karena kondisinya cukup serius. "Tapi biaya rumah sakit tidak sedikit, Mas," kata dokter. Andi hanya bisa mengangguk lemah. Tabungannya jelas tidak cukup. Sementara itu, pekerjaannya sebagai tukang cuci motor hanya bisa menghasilkan untuk kebutuhan sehari-hari. Malam itu, ia duduk di samping ranjang ibunya, memegang tangan yang kurus. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kenapa semua terasa berat sekali, Bu?" gumamnya lirih. Nenek Siti mencari tahu. Keesokan harinya, Andi tetap berusaha bekerja. Meski pikirannya kacau, ia tidak mau berhenti. Seusai bekerja, ia tetap menyempatkan menjenguk Nenek Siti. Namun, wajahnya terlihat murung. "Andi, ada apa? Wajahmu tidak seperti biasanya?" tanya Nenek Siti. Andi mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa, Nek." Namun Nenek Siti tahu Andi berbohong. Suaranya bergetar. "Nak, aku sudah buta, tapi hatiku masih bisa merasakan. Kamu sedang menanggung beban berat, ya?" Andi akhirnya menceritakan kondisi ibunya. Tentang sakit yang semakin parah, tentang biaya rumah sakit yang tak sanggup ia tanggung. Nenek Siti terdiam lama. Lalu dengan suara mantap, ia berkata, "Andi, jangan khawatir. Nenek akan bantu. Kamu sudah banyak menolong nenek. Sekarang giliran nenek yang menolongmu." Andi langsung menggeleng. "Tidak, Nek. Saya tidak mau orang mengira saya memanfaatkan nenek. Biarlah saya berusaha sendiri."
Namun Nenek Siti menggenggam tangan Andi erat-erat. "Jangan keras kepala. Nenek tahu kamu tulus. Justru karena itu, Nenek ingin membantumu. Biarkan Nenek merasa berguna juga." Air mata Andi mengalir. Ia akhirnya hanya bisa menunduk, tak sanggup menjawab. Benturan dengan anak-anak Nenek Siti. Beberapa hari kemudian, kabar bahwa Nenek Siti membantu biaya pengobatan Ibu Andi sampai ke telinga anak-anaknya. Mereka marah besar. "Mama, kenapa pakai uang untuk orang asing? Mama nggak sadar kalau dia hanya memanfaatkan?" bentak salah satu anaknya. Nenek Siti tetap tenang. "Dia bukan orang asing. Dia lebih peduli daripada kalian semua. Kalau bukan dia, mungkin Mama sudah jatuh sendirian di jalan." Ucapan itu membuat suasana rumah hening. Anak-anaknya saling berpandangan, merasa tersindir. Namun mereka tetap tidak percaya penuh pada Andi. "Andai saja kalian tahu. Andi bukan seperti yang kalian pikirkan," bisik Nenek Siti dalam hati. Andi semakin tertekan. Meski Nenek Siti membela, Andi tetap merasa bersalah. Ia tak ingin menjadi penyebab pertengkaran keluarga. Di tempat cuci motor, ia bekerja lebih keras, berharap bisa menambah uang sedikit demi sedikit. Keringat bercucuran, tangannya lecet, tubuhnya lelah. Namun pikirannya hanya tertuju pada ibunya di rumah sakit. Malamnya, ia kembali ke rumah sakit, duduk di samping ranjang ibunya. Melihat ibunya bernafas dengan bantuan oksigen membuat hatinya semakin hancur. "Andi," suara ibunya lemah. "Jangan menyerah. Ibu percaya kamu bisa melewati ini." Air mata Andi kembali jatuh. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang. Harapan yang masih ada. Hari demi hari terasa berat. Fitnah dan cibiran orang membuat Andi tertekan, sementara kondisi ibunya semakin mengkhawatirkan. Namun, di tengah gelap itu, Andi masih punya cahaya, doa ibunya dan dukungan tulus dari Nenek Siti. Ia tidak tahu bagaimana kelanjutan hidupnya nanti. Tapi ia yakin, kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Di suatu malam yang hening, saat ia duduk sendirian di teras rumah sakit, ia menatap langit gelap tanpa bintang. "Ya Tuhan, jika benar kebaikan itu tidak sia-sia, tolong tunjukkan jalannya. Saya hanya ingin melihat ibu saya sehat kembali." Andi tidak tahu, doa itu segera dijawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari yang mencekam. Beberapa hari berlalu dengan penuh ketegangan. Andi hampir tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Pagi hingga siang ia tetap mencuci motor. Sore ia berlarian ke rumah sakit menjenguk ibunya. Lalu malam kadang masih menyempatkan diri mampir ke rumah Nenek Siti untuk memastikan kondisi beliau baik-baik saja. Tubuhnya mulai kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Namun semangatnya tidak pernah padam. Orang-orang yang dulu mencibir kini mulai kasihan melihat perjuangannya. Tapi sayangnya, kabar miring tetap lebih keras daripada kenyataan. Kalau bukan karena harta, mana mungkin dia sekuat itu? Begitu suara-suara sumbang yang masih terdengar. Andi hanya menutup telinga. Ia tak ingin menghabiskan energi memikirkan orang-orang yang tak tahu apa-apa. Perjuangan di rumah sakit. Di rumah sakit, biaya terus bertambah. Tabungan Andi semakin menipis, bahkan sudah hampir habis. Ia pernah mencoba meminjam ke beberapa teman, namun kebanyakan mereka juga pas-pasan. Suatu malam, dokter datang dengan wajah serius. "Mas Andi, kondisi ibu harus segera mendapat perawatan intensif. Kalau terlambat, risikonya besar. Tapi biayanya juga tidak sedikit." Andi hanya bisa menunduk, tangannya gemetar. Ia merasa terjepit. Ingin menyerah, tapi wajah ibunya yang terbaring lemah membuat hatinya kembali kuat. "Dot, apa saya bisa mencicil? Saya janji akan membayar meski harus kerja siang malam," kata Andi dengan suara parau. Dokter menatap Iba. "Kami akan usahakan membantu. Tapi tetap ada batas kebijakan rumah sakit." Andi keluar dari ruangan dokter dengan langkah gontai. Dadanya sesak. Nenek Siti turun tangan. Keesokan harinya, Nenek Siti datang ke rumah sakit ditemani sopirnya. Meski buta, ia berjalan dengan tongkat dengan penuh keyakinan.
Andi, mana ibumu? Tanyanya pelan. Andi memandu beliau masuk. Saat Nenek Siti duduk di samping Bu Rini, ia menggenggam tangan sahabat lamanya itu dengan erat. Rini, aku ini sudah tua. Harta buat apa lagi kalau tidak untuk menolong? Jangan khawatir, semua biaya pengobatanmu biar aku yang tanggung. Andi kaget, buru-buru menolak. Tidak, Nek, jangan. Saya tidak mau nanti orang mengira saya memanfaatkan Nenek. Tapi Bu Rini yang lemah hanya tersenyum. Nak, terkadang menolak bantuan yang tulus justru menyakiti yang memberi. Ingat, dulu ibu sering bilang, jangan gengsi menerima kebaikan. Air mata Andi meleleh. Kali ini ia tidak bisa lagi menahan. Ia berlutut di depan Nenek Siti, memegang tangannya. Terima kasih, Nek. Saya janji akan membalas kebaikan ini suatu hari nanti. Nenek Siti menepuk bahunya. Nak, kebaikan tidak perlu dibalas kepada orang yang sama. Cukup teruskan pada orang lain yang membutuhkan. Reaksi anak-anak Nenek Siti. Kabar bahwa Nenek Siti menanggung biaya pengobatan Ibu Andi kembali memicu kemarahan anak-anaknya. Mereka datang ke rumah sakit dengan wajah tegang. Mama, kenapa lagi-lagi bantu dia? Mama tidak sadar kalau orang ini hanya memanfaatkan. Seru Maya dengan nada tinggi. Nenek Siti berdiri dengan tongkatnya, wajahnya tegas. Diam. Kalian tidak tahu apa-apa. Saat kalian sibuk dengan hidup masing-masing, anak ini yang selalu ada untuk Mama. Dia menuntun Mama menyeberang, menemani Mama bicara, bahkan menjaga Mama lebih dari anak sendiri. Apa kalian tidak malu? Semua terdiam. Suasana mendadak hening. Anak-anak Nenek Siti saling berpandangan, merasa tertampar oleh kata-kata ibu mereka sendiri. Maya menunduk, wajahnya merah. Untuk pertama kalinya ia menyadari betapa selama ini ia jarang sekali memperhatikan ibunya. Sebuah mukjizat kecil. Hari-hari berlalu. Dengan bantuan Nenek Siti, perawatan Bu Rini berjalan lancar. Setelah berminggu-minggu berjuang di rumah sakit, kondisi Bu Rini berangsur membaik. Nafasnya mulai teratur, batuknya berkurang, dan wajahnya kembali berseri. Andi hampir tak percaya ketika dokter mengatakan, ibu sudah melewati masa kritis. Sekarang tinggal pemulihan. Ia langsung bersujud di lantai rumah sakit, menangis terisak. Alhamdulillah, terima kasih, Tuhan. Nenek Siti yang berada di sampingnya ikut tersenyum lega. Perubahan hati anak-anak Nenek Siti. Melihat ketulusan Andi dan perlawanan ibunya terhadap fitnah, anak-anak Nenek Siti perlahan berubah sikap. Maya bahkan suatu sore menghampiri Andi. Andi, maafkan saya. Saya terlalu cepat menilai. Ternyata kamu benar-benar tulus. Andi menatapnya dengan senyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Sejak itu, hubungan mereka menjadi lebih baik. Bahkan, anak-anak Nenek Siti mulai sering datang menjenguk, bukan hanya untuk ibunya, tapi juga untuk membantu Andi menjaga semangat. Kabar yang mengubah hidup. Beberapa bulan kemudian, setelah Bu Rini sehat dan kembali ke rumah, Andi kembali fokus bekerja di tempat cucian motor. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Suatu pagi, seorang pria rapi datang ke cucian. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara keluarga Nenek Siti. Andi, saya ingin menyampaikan pesan dari Nenek Siti. Beliau sangat menghargai ketulusanmu. Karena itu, beliau menitipkan sesuatu untuk masa depanmu. Andi kebingungan. Maksudnya, Pak? Sang pengacara menyerahkan sebuah map berisi dokumen. Ternyata, Nenek Siti memberikan Andi modal usaha yang cukup besar untuk membuka cucian motor sendiri yang lebih modern. Andi tertegun. Air matanya kembali mengalir. Kenapa Nenek begitu baik pada saya? Pengacara itu tersenyum. Beliau bilang, kebaikanmu terlalu berharga untuk dibiarkan begitu saja. Beliau ingin kamu terus maju, bukan hanya untuk dirimu, tapi agar kamu bisa membantu lebih banyak orang. Membangun harapan baru. Dengan modal itu, Andi membangun cucian motor modern di pinggir jalan besar. Usahanya semakin ramai,
Penghasilannya lebih dari cukup untuk menafkahi ibunya dan menabung. Ia mempekerjakan beberapa pemuda lain yang dulu menganggur, memberi mereka kesempatan bekerja. Lingkungan sekitar mulai melihat Andi bukan hanya sebagai tukang cuci motor, tapi sebagai pemuda baik hati yang sukses karena ketulusan. Orang-orang yang dulu mencibir kini justru memuji. Mereka belajar bahwa niat baik tidak akan selamanya dipandang buruk. Pada akhirnya, kebenaran akan menang. Kenangan yang abadi. Sayangnya, beberapa waktu setelah usaha Andi berkembang, kabar duka datang. Nenek Siti berpulang dengan tenang di usia senja. Andi hadir di pemakaman, berdiri dengan mata basah. "Terima kasih, Nek. Tanpa Nenek, mungkin saya sudah menyerah. Doa saya selalu bersama Nenek." Maya dan saudara-saudaranya mendekati Andi. "Andi, kami juga berterima kasih. Berkatmu, kami jadi sadar arti berbakti pada orang tua." Andi hanya tersenyum, meski hatinya perih kehilangan sosok yang begitu berarti. Akhir yang mengharukan. Tahun-tahun berlalu. Usaha Andi semakin maju, ibunya hidup sehat dan bahagia. Namun ada satu hal yang selalu ia ingat. Pelajaran dari Nenek Siti bahwa kebaikan tidak perlu dibalas kepada orang yang sama, cukup diteruskan pada orang lain. Setiap kali ia melihat seorang anak muda membantu orang tua menyeberang jalan, hatinya bergetar. Ia teringat kembali pada peristiwa sederhana yang dulu mengubah seluruh hidupnya. Menolong seorang nenek buta menyeberang jalan. Itulah awal dari segalanya. Dan dari situlah ia percaya, sekecil apapun kebaikan, pada akhirnya akan menemukan jalannya kembali. Cerita selesai.